Halo Sobat Goto, kembali lagi dengan saya. Di belakang saya ini adalah Toyota Rise terbaru. Ini versi tertinggi, all new Rise GR Sport, mesin 1000 cc turbo. Nah, bedanya apa dengan yang model di bawahnya? Oke, saya akan jelaskan. Karena dia GR Sport, maka dia akan mendapatkan body kit GR, ya, Gazoo Racing. Ini dari bumper depan, kemudian velgnya dia udah 17 inch. Kemudian dia akan mendapatkan tambahan lagi side skid di sini. Kemudian di bagian belakang. Nah, di bagian belakang juga ini berbeda dengan yang versi di bawahnya. Oh ya, satu lagi. GR Sport akan mendapatkan emblem ada di sebelah kanan. Kemudian dia juga tampilannya lebih sporty. Ada diffusernya di bawah bumper. Selain itu semuanya sama, standar. Oke, jadi masih di eksterior. Dia sudah menggunakan Street View di atasnya. Kemudian tampilan lampu remnya juga modern ya, meskipun ini masih konvensional untuk di lampu sennya. Nah, ini berbeda dengan yang di depan. Di depan itu dia lampu sennya keren. Dan nanti kita lihat, dia itu bisa kayak mobil Lexus. Dia akan memanjang, dan dia berkedipnya juga dibikin teratur gitu ya. Kalau ini masih konvensional di belakang. Nah, ini yang tadi saya jelaskan, dia akan memanjang sampai di ujung di sini. Dan dia akan lampunya dari sini kemudian berjalan ke sisi luar. Ini hampir sama dengan yang dimiliki oleh Lexus. Nah, lampunya sudah menggunakan LED. Nah, nanti juga bicara soal lampu ini menarik karena mobil ini sudah dilengkapi dengan Toyota Safety Sense. Ini paling tinggi. Nanti ada automatic lamp adjustment-nya pada saat dia menikung segala macamnya. Kemudian dia ini DRL, daytime running lamp. Kemudian di sini ada fog lamp-nya, dia honeycomb, grillnya. Mobil ini alat pemadam api ringan, ditaruhnya di sini. Lalu satu lagi nih, di bawah jok ini ada kompartemen. Nah, ini bisa dibuat naruh apa ya? Ya barang-barang lah, maksimum 2 kg bebannya. Ini bisa diselorok lagi, dikunci, digeser. Oke, karena di siang bolong dan ini di bawah matahari terik banget. Ini panas banget buka kap mesin. Nah, kita pakai ini sarung tangan. Nah, wah, sumpah panas banget ini. Oke, jadi ini mesin 1000 cc turbo ya. Ini mesin 1000 cc turbo. Dan ruang mesinnya ini masih luas sekali ya. Kalau biasanya kalau kita lihat di mobil Toyota Avanza gitu misalnya, ini padat banget, tapi ini mesinnya, ruang mesinnya ini luas gitu. Oke, jadi ini yang mau saya highlight dari bedanya dengan yang model selain GR ya. Kalau di GR Sport sama GR Sport TSS itu sama. Peleknya ini dia 17 inch. Kalau di bawahnya dia itu dia pakai 16 inch. Di Jepang pakai 16 inch. Tapi di Indonesia GR Sport, GR Sport TSS nanti akan world premiere pertama kali di Indonesia, karena di Jepang belum ada. Yang pertama kali ada baru nanti akan ada di Indonesia ini tanggal 30 April. Oke, ini di kursi belakang ya. Saya tinggi 165 cm. Untuk jok ini di belakang cukup lapang ya. Kakinya juga ke depan, lebih ruang untuk lutut juga cukup lebar. Kalaupun dia dimundurin masih oke lah ya. Lalu ini modelnya SUV. SUV harusnya joknya nggak begitu tegak, tapi ini masih oke.
Di belakang itu masih oke. Saya nggak tahu apakah ini bisa dimundurin ke belakang lagi. Oh, nggak ada. Jadi ini nggak bisa dimundurin lagi. Nah, sama kayak di depan, di belakang itu juga ada soket. Ini untuk charging. Kalau misalnya kita mau gadget ya, kita bawa gadget, kita kehabisan baterai, kita bisa colok di sini. Lalu di pintu ada kompartemen untuk naruh botol minum, kiri kanan. Lalu di sini di kursi penumpang depan, di belakangnya ini ada lacinya, ada tasnya. Di sini nggak ada. Sandaran kepala ini bisa diatur, sama kayak yang di depan. Di tengah juga bisa untuk pengemudi, untuk penumpang di tengah. Lalu di sebelah kiri juga bisa. Dan ini bisa direbain ya. Ini bisa Oke. Kita coba rebain. Jadi ini bisa menarik dengan tuas di sebelah kiri. Nah, ini caranya gampang. Ini tinggal ditarik aja ini tuasnya. Nah, dia akan. Dan ini flat ya. Ini flat. Di belakang ini sampai ke belakang. Oke. Jadi misalnya mau main golf misalnya bertiga gitu. Ini bisa banget. Ini tas golf 3 ditaruh sini gitu. Ada pengemudi ya, penumpangnya 2 bisa. Dan ini bisa dua-duanya sama. Ini juga bisa ditarik. Nah, ini jadi bisa rata banget. Ini bisa dilepas traynya, fleksibel banget. Jadi kalau mau maksimalin tempat nih, kita mau ini tinggal dilepas aja. Ya kan? Masanya juga gampang. Ini menurut saya keren banget ya. Jadi kalau di mobil-mobil yang pernah saya cek gitu ya, dia ini keras banget. Tapi kalau yang ini bisa dilipat gitu. Jadi masanya juga gampang, lepasnya juga gampang. Kita lihat buka bagasinya. Oke, ini dari bagasinya. Nah, gampang kan bukanya? Nah, ini sangat lapang sekali. Nah, di bawahnya ini apa ya? Nah, ini yang bedanya dengan di Jepang ya. Waktu saya lihat pertama kali mobil ini di bootnya Daihatsu di Tokyo Motor Show tahun 2019. Tapi ketika itu Daihatsu Rocky ya. Ini kalau di sana ini dihilangin. Di Jepang ini tidak ada ban serepnya. Lalu di bawahnya ini ditutup dengan material seperti ini. Jadi memang bedanya di situ dengan yang di Jepang. Nah, di Indonesia ban serepnya ini sama dengan velgnya juga sama dengan yang dipakai untuk yang sekarang dipakai gitu. Jadi nggak dibedain. Biasanya kan sering dibedain tuh yang velgnya pakai velg khusus untuk ban serep gitu. Tapi ini enggak. Ini keren. Jadi ini antara ban cadangan, velg ban cadangan sama yang dipakai sama. Oke, ini ada pengait. Ada pengaitnya di sini. Ada pengait. Ini juga ada pengait juga. Ini mungkin untuk apa ya, jaring ya, untuk jaring tambahan. Nah, kita pasang lagi, ini gampang, saya praktekin nih, gampang banget nih masangnya, fleksibel banget tuh, bisa ditekuk, tuh bisa dilipat, ada keterangannya di sini. Nah, tinggal pasang aja gini, tada, selesai, nggak ribet pakai cantolan tali, nggak perlu pakai ini segala macam ya. Ini gampang banget pakainya. Oke, sekarang sudah di dalam mobil Toyota Rise. Oke, diatur dulu ya. Ini seperti biasa, bisa dimaju mundurin, kemudian kita cek. Ini sudah, tapi nggak ini ya, teleskopik ya. Ini masih cuma bisa diatur naik turun. Kemudian saya suka desain dalamnya.
Ini simple gitu tapi keren ya, modern gitu. Ini ada AC-nya, dan ini dia menggunakan LCD besar di sini. Ada tailing, ada M Toyota, ada radio, macam-macam. Ini pengaturan AC. Kalau yang tipe tertinggi itu udah auto. Ini dia engine start stop button. Lalu desain joknya juga keren. Desain joknya ini ada fabrik sama ini fabriknya ya. Kemudian ini semi liter ya. Nah, mungkin nanti ada opsi juga buat versi kulit gitu. Ini kita lihat laci biasa, kisi-kisi AC. Ini airbag. Oh ya, dia ini punya 6 airbag ya, 6 airbag. Nah, yang menarik juga steering wheelnya ini kulit nih. Ini udah dilapisin kulit. Ini juga yang membedakan dengan tipe yang ada di bawahnya dia. Shifter knob-nya juga kulit, dilapisin kulit. Di depan ini ada soket untuk lighter yang bisa dipakai untuk apa namanya? Buat colokan ya. Buat charging, ini khusus buat charging, ada USB port. Di sini nggak ada USB portnya. Sekarang kita ngomongin setir. Apa aja yang ada di setir? Ini LCD-nya. Di situ banyak sekali informasi yang bisa diakses, bisa dikontrol dari sini ya. Ini di setting ini ada buzzer, ada notification day setting, kemudian ada vehicle setting. Kita coba lihat vehicle setting. Ada front kamera, ada BSM RCTA, ada door lock, ada wiper. Oke, back. Lalu ada maintenance setting. Nah, kita bisa dikasih tahu bagaimana misalnya penggantian oli dan sebagainya ada di sini. Ini kita bisa aktifkan on dan off. Oke, back. Ini biasa untuk trip, odometer. Ini untuk mengatur volume. Nah, sih. Oke, di sini mode ini ada berubah di sini ya. Pencet. Ini untuk kita mau telepon. Nah, bisa di sini. Lalu di sini ada mempercepat musik. Nah, ini untuk cruise control, pengaturan cruise controlnya. Oke, ada satu lagi kompartemen yang menarik ya, yang fungsional menurut saya gitu. Dia memanfaatkan konsol tengah ini. Di sisi samping kiri dan sisi kanan ini ada kompartemen. Kalau di sisi kanan ini bisa dipakai untuk naruh kunci misalnya. Ya. Nih buat ilustrasinya di sini. Nih. Sama aja, misalnya ya. Tuh. Nah, sementara di sini buat naruh handphone gitu. Ini fungsional. Oke, itu aja. Oke, nah sekarang kita jalan ya. Ini tesnya lengkap banget nih. Di sebelah kanan ada speed bump. Nah, kita coba nih handlingnya seperti apa. Kiri. Ya boleh lah, mesin 1000 cc kan nggak perlu ngebut juga gitu. 1000 cc turbo, oke. Nah, ini kita sini, putar ke sini. Ini karakternya SUV banget, jadi memang keras ya. Suspensinya, tapi keras bukan berarti nggak enak, mobilnya enak. Nah, ini ada zigzag. Nah, ini menguji mobil ini limbung apa tidak. Rasanya memang asik juga.
Sobat Goto, tadi sudah kita uji coba mobil ini, dan menurut saya mobil ini cukup punya nilai jual yang tinggi untuk di segmen SUV kompak di entry level. Dan mobil ini terus terang menciptakan sebuah segmen baru, ya, karena di kompetitor itu baru ada Nissan Magnet yang sudah dipasarkan di Indonesia di akhir tahun lalu. Nah, mungkin dia akan sedikit mengubah peta pemasaran ya. Harganya yang diperkirakan nantinya adalah 210 sampai 260 juta, tapi harga itu akan beririsan dengan SUV yang sedikit lebih besar. Ini Honda HR-V, kemudian di atasnya dia juga ada Kia Seltos. Nah, ini sangat beririsan dan sangat mungkin sekali marketnya dia nanti akan mengganggu market di SUV yang lebih besar. Bahkan sangat mungkin juga nanti SUV ini akan mengganggu pasarnya Toyota Rush. Kebetulan harganya dipasarkan di bawah Rush. Oke, Sobat Goto, sampai jumpa di review mobil selanjutnya di lain kesempatan. Terima kasih.